24 jam hari ini. Harian Umum Palembang Express tetap berkomitmen mempublikasikan wisata yang diprogramkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya dengan mendukung program Genta Informatif Wisata Andalan Nyaman dan Gempita. Pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Express, Muhammad Iqbal, menjadi salah satu narasumber dalam seminar dan webinar peran media dalam mensosialisasikan gentak informatif wisata andalan nyaman dan gempita Sumatera Selatan. Dalam seminar tersebut, Iqbal mengatakan Harian Umum Palembang Express terus berkomitmen membangun pariwisata di Sumatera Selatan. Salah satu langkah awal yang dilakukan dengan mempublikasi seluruh kegiatan yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan, salah satunya rangkaian pameran bersama yang dilaksanakan selama 9 hari 10-19 November nanti. Sebab menurut Iqbal, potensi wisata di Sumatera Selatan sangat besar dalam menarik minat wisatawan. Oleh sebab itulah, dengan dukungan Palembang Express sedikit memberi kontribusi publikasi agar wisatawan bisa mengetahui lokasi wisata dan sejarah di Sumatera Selatan. Palembang Express sendiri sudah 2 tahun ini fokus dan konsentrasi dalam promosi dan publikasi kepariwisataan di Sumatera Selatan, karena menurut kami Sumatera Selatan ini sangat berpotensi di bidang pariwisata dan kebudayaannya. Namun sayang sekali kayaknya destinasi wisata dan budaya ini masih sangat minim pemberitaan dan publikasi. Untuk itu kami dari Harian Umum Palembang Express mengerahkan segala kekuatan baik media cetak dan media online-nya untuk giat dan memaksimalkan promosi pariwisata dan dunia budaya di Sumatera Selatan. Tak hanya itu, sambung Iqbal, koran yang bernaung di bawah Pajar Indonesia Network ini juga akan mendukung penuh rencana peluncuran aplikasi Giwang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Sementara itu, pelaksana harian Kepala Disputpar Sumsel, Dr. Haja Megawati mengaku akan merilis aplikasi Giwang. Saat ini aplikasi tersebut baru sebatas purwarupa. Kita saat ini dalam tahap prototipe, ya rencananya insya Allah tahun depan jadi aplikasinya. Itu aplikasi yang memberikan informasi terkait semua kebudayaan dan pariwisataan, dari segi akomodasi, kuliner, destinasi-destinasi, tempat-tempat sejarah, budaya, ya, restoran-restoran, travel seperti itu semua. Event-event ya, event-event itu kita harapkan bukan hanya dari provinsi, tapi event-event seluruh kegiatan kabupaten kota provinsi juga terinformasikan dalam sana. Reporter dan juru kamera tim redaksi Sumsel 24 jam palpres.com. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di Jalan Haji Paki Usman, Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Jumat malam lalu mengetuk hati sejumlah pihak untuk melakukan aksi sosial, salah satunya Rumah Zakat. Kepada para korban kebakaran Ahad kemarin, Rumah Zakat Action menyalurkan 50 paket super korban, bahan makanan, biskuit, dan nasi bungkus. Sukacita tampak di wajah para korban kebakaran di Jalan Haji Paki Usman, Kelurahan Satu Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, saat melihat kedatangan para relawan Rumah Zakat Action Ahad kemarin. Tak hanya melihat kondisi rumah warga yang tinggal menjadi puing usai terbakar, tim Rumah Zakat Action juga melakukan penyaluran 50 paket super kurban, bahan makanan, biskuit, dan nasi bungkus kepada para korban di posko yang ada di lokasi kebakaran. Selain itu, para relawan juga menjelaskan cara memasak super kurban tersebut. Kepada relawan Rumah Zakat Action, para korban mengatakan sangat berterima kasih dengan bantuan yang disalurkan. Seperti diungkap Ibu Wisda Winata, salah satu korban kebakaran. Saat dijumpai relawan Rumah Zakat Action, Ibu Wisda sedang duduk di dekat rumahnya yang ikut terbakar. Menurut Ibu Wisda, 25 kepala keluarga dengan 83 jiwa korban terdampak akibat kebakaran tersebut. Dalam kebakaran yang terjadi akibat konsleting listrik itu, Ibu Wisda mengaku rumahnya ikut terbakar habis. Ibu Wisda bersama para korban terdampak saat ini mendirikan tenda di sekitar lokasi kebakaran untuk tempat tinggal sementara. Dalam kesempatan itu, Ibu Wisda dan para korban kebakaran yang lain sangat berharap bantuan dari para dermawan lain, sebagaimana yang dilakukan oleh relawan Rumah Zakat. Reporter dan juru kamera tim Rumah Zakat melaporkan untuk palpres.com. Majelis Zikir Istighfar menjadi salah satu media dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Zikir yang beranggotakan 40 orang ini rutin melaksanakan kajian mingguan.
Lantunan zikir berkumandang indah di dalam majelis zikir istighfar, majelis zikir yang ada di Komplek Taman Sasana Patra Palembang, Jalan Anggrek, Blok B11 nomor 10, Kelurahan Pelaju Darat ini menumbuhkan dasar mahabbah kepada Rasulullah dan menguatkan tali silaturahmi sesama muslim. Ketua Majelis Zikir Istighfar Ustadz Haji Erwin Zarkasi menjelaskan, zikrullah merupakan salah satu ibadah yang agung. Dengan zikrullah, seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjelaskan anggota Majelis Zikir Istighfar ini sebanyak 40 orang. Dengan latar belakang berbeda, Majelis Zikir ini sendiri rutin melaksanakan kajian pekanan setiap Ahad pagi yang dikomandoi beberapa ustadz seperti Ustadz Hadi, Ustadz Badru Zaman, dan Ustadz Windu. Tujuan berdirinya MZI ini ataupun Majelis Zikir Istighfar ini, yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua untuk menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga untuk menguatkan tali persaudaraan Islamiyah bersama kita, sehingga akan menjadi suatu umat yang benar-benar akan menciptakan umat yang kondusif di bawah payung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keanggotaan dari kegiatan Majelis Zikir Istighfar ini sifatnya untuk umum, dari kalangan ibu-ibu, kalangan bapak-bapak, remaja Islam, bahkan sampai ke instansi pemerintah untuk ikut ambil juga kegiatan zikir istighfar ini. Reporter dan juru kamera Firdaus Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Grand Final Lomba Sang Juara Museum Negeri Sumatera Selatan tinggal menghitung hari. Dalam Grand Final ini memperebutkan piala bergilir Gubernur Sumatera Selatan. Grand Final Lomba Sang Juara dipastikan akan tetap meriah. Selain akan dimeriahkan oleh para supporter, lomba ini rencananya juga akan dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, sekaligus menutup pameran bersama yang diselenggarakan Museum Negeri Sumatera Selatan. Tak hanya itu, dalam Grand Final itu nantinya juga berlimpah hadiah. Khususnya juara umum akan mendapatkan piala bergilir Gubernur Sumatera Selatan dan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Bahkan, 5 juara favorit yang diambil dari supporter juga akan mendapatkan uang binaan dari Museum Negeri Sumatera Selatan. Lebih jauh, kata Samsudin, kategori juara umum diperoleh dari akumulasi dari 5 kegiatan dalam rangkaian pameran temporer, mulai dari kunjungan terbanyak, pemenang lomba live video terbanyak di YouTube Palpres Official, live photo challenge di Instagram, supporter dan juara dalam lomba Sang Juara. Alhamdulillah syukur acara Sang Juara tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Museum Negeri Sumatera Selatan persiapannya berjalan lancar. Saat ini atau barusan saja dilaksanakan rapat persiapan terkait dengan kegiatan tersebut yang melibatkan kepanitiaan dan dewan juri untuk membahas kriteria atau juknis dan pemenang-pemenang terkait dengan kegiatan tersebut. Ada beberapa poin yang didapat dari hasil rapat tersebut. Yang pertama terkait dengan juara umum atau pemenangnya itu akan mendapat hadiah pembinaan dari Museum Negeri Sumatera Selatan sebesar 5 juta rupiah. Kemudian juga ada pemenang favorit, yaitu kurang lebih 10 tim atau kontingen dan beberapa hadiah hiburan yang lainnya seperti itu. Reporter dan juru kamera tim redaksi Sumsel 24 jam Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.